Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Melanika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 8, yaitu tentang analisis regresi linier sederhana. Kelompok 8 mengambil judul pengaruh harga baju thrift terhadap permintaan pelanggan di Kecamatan Cilamayawetan pada bulan Januari sampai bulan Desember 2022. Mungkin perlu diketahui, baju thrift adalah berbagai produk second atau bekas baik lokal maupun impor. Mungkin bagi sebagian orang thrift menjadi alternatif belanja karena jika berbelanja thrift akan menemukan produk merek atau brand dengan harga yang miring. Sebelum membahas ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Aji Fadli Saputra, kedua ada Deninda Mariama FS, ketiga ada saya sendiri Widya Melanika, dan yang keempat ada Jijian Aprilia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada data regresi linier sederhana, yaitu data harga terhadap permintaan baju thrift. Untuk variabel X-nya harga baju thrift dan variabel Y-nya permintaan. Untuk jumlah datanya di sini ada 30 data. Langsung saja ke variabel X, di sini harga baju. Dan untuk variabel Y permintaan atau baju yang sold, terjual berapa pieces. Di sini untuk variabel X harga 10.000 terjual 3 pieces, harga 15.000 terjual 5 pieces, harga 40.000 terjual 14 pieces, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan variabel X, jumlahkan yang 30 data tadi, yaitu jumlahnya 1362, dan buat variabel Y jumlahnya 242. Selanjutnya mencari X dan Y, itu caranya variabel X dikali dengan variabel Y. 10 dikali dengan 3 sama dengan 30. 15 dikali 5 sama dengan 75. 40 dikali 14 sama dengan 580. Jika X dan Y sudah dikalikan, terakhir kita jumlahkan seluruhnya. Di sini hasilnya yaitu 10.079. Selanjutnya mencari X pangkat 2. Untuk mencari X pangkat 2 itu kita pakainya variabel X. X dipangkatin 2, 10 dipangkat 2 sama dengan 100, 15 dipangkatin 2 sama dengan 225, 40 pangkat 2 sama dengan 1600, sama halnya kayak 10 kali 10, 15 kali 15, 40 kali 40. Total data dari variabel X pangkat 2 itu dijumlahin. Hasilnya yaitu 86.854. Selanjutnya kita mencari Y pangkat 2 sama seperti halnya X, cuma bedanya sekarang kita carinya di variabel Y. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 14 pangkat 2 sama dengan 196 dan seterusnya. Hasil dari variabel Y pangkat 2 itu dijumlahin, yaitu jumlahnya 4.444. Selanjutnya yang pertama ada persamaan, di mana Y adalah nilai variabel bebas Y, A
adalah intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. B, stop atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X yaitu nilai variabel bebas X. N adalah jumlah sampel. Langsung saja di sini kita akan menghitung yang B terlebih dahulu menggunakan rumus N dikali sigma XY diambil sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 diambil sigma X dipangkatin 2. Beda ya, beda sigma X sama sigma X dipangkatin 2. Langsung saja, untuk N-nya itu jumlah sampel atau banyaknya data, yaitu ada 30 dikali dengan sigma XY. Sigma XY itu maksudnya jumlah XY, jumlah variabel X sama Y, yaitu 10.079 diambil sigma X, jumlah dari variabel X, yaitu 1362 dikali sigma Y, yaitu 242 dibagi N, banyaknya data, yaitu 30 dikali dengan sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 yaitu 86.854 diambil dengan sigma X dipangkatin 2. Kalau sigma X dipangkatin 2 berarti diambilnya dari variabel X, yaitu 242 dipangkatin 2. Jumlahnya untuk yang B adalah minus 0,36284134 atau dibulatin minus 0,36. Selanjutnya menghitung yang A. Untuk yang A, yang pertama sigma Y dibagi dengan N, jadi sigma Y 242 dibagi 30 diambil dengan jumlah B, tadi yang jumlah B berarti diambil 0, diambil dengan jumlah B, tadi yang jumlah B berarti diambil 0,36 dikali sigma X, yaitu 1362 dibagi sigma N, yaitu 30. Jadi totalnya 9,71396641 atau dibuletin jadi 9,741. Nah, untuk Y sama dengan A ditambah BX, yaitu 9.714 minus atau diambil 0,36X. Baik, untuk yang kedua ada koefisien korelasi. Di sini ada 0 sampai 1 adalah arah dan kekuatan. Sebelumnya untuk koefisien korelasi itu untuk 0 sampai 0 positif sampai 0,5 positif itu korelasi positif lemah. Untuk 0,5 sampai 1 korelasi positifnya kuat. Sebaliknya, untuk ke arah negatif 0 sampai negatif 0,5
berarti itu korelasi negatifnya lemah. Dan untuk 0,5 sampai negatif 0,5 sampai negatif 1 berarti itu korelasi negatifnya kuat. Untuk koefisien korelasi menggunakan rumus N yaitu banyaknya data, N berarti 30 dikali dengan sigma XY yaitu 10.079, sigma diambil sigma X yaitu 1.362 dikali sigma Y yaitu 242 dibaginya itu jangan lupa pakai akar ya. Dibagi akar N 30 dibagi akar 30 dibagi akar 30 dikali sigma XY yaitu 86.854 diambil sigma X dipangkatin 2 berarti 1362 dipangkatin 2 dikali 30 dikali Y pangkat 2 yaitu 4444 diambil Y dipangkatin 2 berarti 242 dipangkatin 2 jadi hasilnya R sama dengan negatif 0,114972. Jadi arahnya negatif dan kekuatannya korelasi negatif lemah. Jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai R sebesar negatif 0,114972 ke arah negatif dan kekuatannya yaitu korelasi lemah. Yang ketiga ada koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi itu rumusnya sama kayak yang kedua, yang koefisien korelasi. Cuma bedanya yang ketiga diakarin 2. Jadi yang hasil tadi, yang hasil koefisien korelasi diakarin 2. Jadi negatif 0,114972 diakarin 2 sama dengan minus 0,0132185,608 atau jika dibulatkan jadi 1,32%. 100 diambil 1,32 yaitu 98,68%. Jadi untuk kesimpulannya yaitu dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai R kuadratnya atau R square sebesar minus 0,0132185609. Artinya pengaruh harga terhadap permintaan pelanggan sebesar 1,32%, sedangkan sisanya sebesar 98,68%. Permintaannya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jiljian Aprilia. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya ada analisis persamaan. Seperti yang sudah kita hitung pada Excel, hasil dari A yaitu 9,714, hasil B minus 0,036.
mendapatkan data SPSS sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan cara buka aplikasi SPSS, kemudian copy data yang akan kita teliti, kemudian paste pada aplikasi SPSS, kemudian klik analyze, klik regresi, klik linear, kemudian datanya akan otomatis keluar pada aplikasi SPSS. Selanjutnya, untuk mengetahui sama atau tidaknya hasil dari A dan B pada Excel di SPSS, yaitu kita dapat melihat tabel koefisien pada SPSS, yaitu bagian konstan untuk A dan harga baju thrift untuk B. Konstan atau A, kita sama-sama mendapatkan hasil 9,714. Kemudian harga baju thrift kita sama-sama mendapatkan minus 0,036. Selanjutnya, uji hipotesis pada analisis regresi sederhana. Untuk menentukan berpengaruh atau tidaknya dapat menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan signifikansi p-value, yang kedua menggunakan t-tabel. Untuk melihat signifikansi p-value pada SPSS dapat kita lihat pada tabel bagian alfa. Kita mendapatkan hasil 0,545. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikan dapat dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05, dapat dikatakan tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih dari alfa atau 0,05. Kesimpulannya, hasil dari keputusan uji hipotesis membandingkan nilai sig atau p-value dengan alfa 0,05, yaitu tidak berpengaruh karena signifikansi yang kita dapat sebesar 0,545, yaitu lebih besar dari alfa 0,05. Jadi harga baju thrift atau variabel X tidak berpengaruh terhadap permintaan pelanggan atau variabel Y. Selanjutnya, membandingkan nilai menggunakan t-hitung dengan t-tabel. Untuk mengetahui nilai t-hitung pada SPSS dapat kita lihat pada bagian tabel koefisien. T-hitungnya kita dapat hasil minus 0,612. Untuk kriteria keputusan uji hipotesis dapat dikatakan berpengaruh jika nilai t-hitung kurang dari t-tabel. Dapat dikatakan tidak berpengaruh jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Untuk mencari t-tabel, yaitu N dikurang dengan 2. N di sini yaitu jumlah responden. Jumlah responden yang kita gunakan pada data penelitian kita berjumlah 30. Jadi 30 dikurangi dengan 2 hasilnya 28. Untuk alfanya kita menggunakan 0,05. Dapat disimpulkan menjadi 2,04841. Kesimpulannya, hasil dari keputusan uji hipotesis atau T dengan membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel, kita mendapatkan minus 0,612 dan T-tabelnya 2,04841. Selanjutnya, ada analisis koefisien korelasi. Untuk korelasinya dapat kita lihat pada SPSS pada tabel model summary, yaitu R SPSS yang kita dapat di sini yaitu 0,115. Pada penjumlahan Excel yang kita dapat dari hasil perhitungan juga sama minus 0,115. Di sini ada minus, artinya arahnya negatif. Kemudian kekuatannya yaitu korelasi negatif lemah yang dapat kita lihat pada tabel yang sudah dosen berikan. Artinya
Apabila harga baju thrift naik, maka permintaan pelanggan turun. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Dapat kita lihat di SPSS pada tabel model summary yaitu R-square, kita dapat hasil 0,013. Pada perhitungan Excel pun minus 0,113. Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai R kuadrat atau R square sebesar minus 0,13 atau dapat kita presentasikan menjadi 1,32%. Pengaruh harga baju thrift terhadap permintaan pelanggan sebesar 0,13 atau 1,32%. Sedangkan sisanya sebesar 98,68% permintaan pelanggan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Untuk mencari 98,68% ini didapat dari 100% dikurangi dengan 1,32%, kita mendapatkan hasil 98,68%. Artinya 98,68%-nya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak kami teliti. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.